Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaAllah kita akan belajar tentang sebuah hadis kitab Umdatul Mar'ah. Ibu-ibu Majlis Taklim Safinatul Jannah ya namanya ya. Baik, silahkan dibuka dan boleh ditengok kanan kiri depan belakang. Barangkali ada teman kita yang belum punya. Ya, boleh berbarengan. Yang belakang juga sama. Ibu-ibu yang belakang, yang di luar masjid, silahkan tengok kanan kiri depan belakang. Mbok menawi ada teman-teman kita yang punya tapi lupa bawa, gitu ya. Atau belum punya maka kita berbarengan. Silahkan Ustazah Ummu Hanifah boleh dibantu untuk dibacakan. Kalau kita baca sama-sama. 1, 2, 3. ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتري بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف قال فيما استطعتم وأطعتم قالت قلنا الله ورسوله أحق بنا فلما نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء إنما قولي لمئة امرأة قولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة. Masya Allah, jazakillahu khaira, barakallahu fiki wa barakallahu fi ilmiki ya Ustazah Ummu Hanifah. Baik, terima kasih ibu-ibu Majlis Taklim Safinatul Jannah. Baik, hari ini insyaAllah kita akan belajar tentang kitab Umdatul Mar'ah ya, karya Syekh Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamad. Kemarin, hari Kamis kemarin baru selesai kitab ini di Majlis Taklim Raudhatus Salihah. Saya mengajar di sana. Alhamdulillah walillahilham, atas pertolongan Allah selesai juga hadis yang ke-100. Masya Allah. Berarti itu berapa kali pertemuan? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas di sana 1 bulan 2 kali. Saya pekan kedua dan keempat. Ya. Kalau pekan 1 dan ketiga saya ada di Masjid Al-Hidayah Purwosari. Ya. Alhamdulillah atas pertolongan dari Allah selesai juga kitabnya. Ya. Baik, jadi ibu-ibu yang namanya belajar itu butuh sabar. Nggih mboten. Yang namanya belajar itu butuh bertahap. Lebih baik sedikit demi sedikit daripada kita langsung belajar banyak.
Dan yang terpenting bukan banyaknya ilmu yang kita kumpulkan, tapi yang terpenting adalah apakah ilmu yang Allah titipkan kepada kita kemudian kita amalkan atau tidak. Dan tahukah ibu-ibu, saudariku sekalian, bahwa ilmu yang Allah berikan kepada kita, kelak suatu hari kelak Allah tanya kepada kita, apakah engkau sudah mengamalkan ilmu yang sudah aku beri? Atau justru hanya untuk sebagai pajangan catatan di buku kita masing-masing. Jadi mari, ini nasihat untuk diri saya terlebih dahulu, dan tentunya tidaklah nasihat ini saya berikan kepada ibu-ibu kecuali karena saya sayang kepada ibu-ibu semuanya. Mari kita memohon kepada Allah di hari Jumat yang mulia ini, semoga apa yang Allah Azza wa Jalla akan berikan dari ilmu-ilmu, maka Allah Azza wa Jalla berikan keringanan kepada kita, semoga untuk bisa mengamalkannya. Perbanyak doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, di hadis yang ke-11 ini ibu-ibu, kita akan belajar tentang sebuah hal yang cukup penting. Jadi sebenarnya hari Jumat pekan ini tuh cukup penting. Kenapa? Karena ini dasar dalam kaidah Islam. Apa itu mengenal mahram? Mengenal mahram ini bagian terpenting. Kenapa? Karena ketika kita tahu bahwa ayah kita adalah mahram kita, maka di dalam Islam kita tidak boleh menikah dengan ayah kita. Ketika seorang anak laki-laki tahu bahwa ibunya sendiri adalah mahramnya, maka anak laki-laki tersebut tidak boleh menikah dengan ibunya. Jadi yang namanya mengenal mahram ini adalah suatu hal yang sangat penting dalam agama kita. Ibu-ibu, alhamdulillah hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama surah An-Nisa ayat 23. Surah An-Nisa ayat 23, ibu-ibu boleh silahkan dibuka sekarang. Surah An-Nisa ayat 23. Oke, baik, kita baca ya insyaallah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Baik, yuk kita belajar tentang siapa mahram kita. Ayat ini ibu-ibu ditunjukkan untuk seorang laki-laki. Maksudnya ayat ini khitab pertamanya untuk laki-laki. Kan diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu. Berarti kalau bagi kita para perempuan kebalikannya. Berarti mahram kita lawannya ibu siapa? Ayah. Catat dulu satu-satu. Mahram kita adalah mahram untuk perempuan. Sudah? Yang pertama adalah ayah.
Yang kedua adalah anak-anakmu yang laki-laki. Kan di sini anak-anakmu yang perempuan. Berarti lawannya apa? Anak-anak yang laki-laki. Yang ketiga apa, Bu? Saudara laki-laki. Betul. Saudara laki-laki itu berarti baik itu kakak maupun adik. Ya, saudara kandung. Kandung dulu. Oke, yang keempat siapa? Saudara-saudara bapakmu yang laki-laki. Paman, betul, paman. Yang perempuan kan itu bibi. Paman. Oke, itu yang keberapa? 4. Yang kelima, paman dari ibu. Paman dari ayah, paman dari ibu gitu ya? Oke. Kemudian yang kelima, anak-anak laki-laki dari saudara-saudara yang laki-laki, berarti ponakan. Nah, mahram tuh ponakan. Baik ponakan dari jalur saudara kita yang laki-laki maupun dari jalur saudara kita yang perempuan. Bingung nggak ibu-ibu? Nggak kan? Ponakan itu kan ada 2. Ada dari jalur saudara kita yang laki-laki, ada dari jalur saudara kita yang perempuan. Berarti udah berapa? Sudah. Coba dirunut dulu saudara ponakan dari jalur dari jalur saudara kita laki-laki. Ponakan dari jalur saudara kita perempuan 7. Sudah? Oke, sudah ya. Kemudian di sini ada tulisannya ibu-ibumu yang menyusui engkau. Berarti ini termasuk diantaranya kalau kita punya anak laki-laki, berarti ada ibu susuan. Nah itu berarti kebalikannya ayah susuan. Nah itu mahram. Tahu ayah susuan enggak maksudnya gimana? Misal contoh, kita punya anak, teman kita punya anak, misal sama-sama masih tahap menyusui. Qadarullah, ketika kita punya anak, air susu kita nggak keluar, maka daripada anak kita diberikan susu hewan ternak, lebih baik dititipkan ke teman kita yang lagi nyusuin. Boleh nggak anak saya nyusu sama kamu? Oke, boleh tuh misalnya. Oke, nggak apa-apa, ayo. Toh saya juga lagi nyusuin anak kandung saya. Berarti anak kita ini nanti mahram dengan suaminya ibu susuannya. Gitu loh, apa namanya? Berarti kan bapak susuan. Oh iya, itu bapak susuan, itu mahram. Jadi bapak kandung dan bapak susuan itu mahram. Berarti yang keberapa? 8. Yang ke-9 saudara-saudaranya juga sama mahram. Saudara-saudara sepersusuan. Jadi misalnya anak kita yang tadi itu yang disusuin oleh teman kita kan lagi ada yang disusuin juga. Atau teman kita punya anak lain, ya selain anak kita, maka anak kita saudara mahramnya adalah anak-anaknya teman kita, semuanya mahram. Masya Allah, jadi banyak ya. Jadi menambah keturunan mahram itu nggak harus nambah pabriknya. Jadi itu sudah jadi mahram juga. Ya, Masya Allah. Kalau ibu susuan anak kita punya anak 11, ya berarti anak kita punya saudaranya banyak. Ya, Masya Allah. Ya, jadi kan banyak tuh mahramnya. Itu semuanya mahram. Contoh gini aja, anak saya yang pertama, ya, putri saya yang pertama itu punya ibu susuan. Ya, pernah terakhir ketemu di Madinah. Ya, dulu di Yaman. Ya. Nah, ketika kemarin kami ke Madinah mengantarkan anak saya ketemu sama ibunya, maka dia sama bapak susuannya juga mahram, boleh salaman. Ya, sama anak-anaknya ibu susuannya juga mahram, boleh. Silakan bermain, yaitu mahram kamu. Ya. Dan kita kenalkan ibu-ibu. Jadi karena di Indonesia budaya saling menyusu itu masih jarang, makanya rodo-rodo bingung. Tapi sebenarnya ini adalah budaya Islam, bukankah Rasulullah SAW dulu beliau juga punya yang namanya ibu susuan. Siapa ibu susuannya Rasulullah? Halimah dan Suwaibah. Kita taunya Halimah. Tapi Rasulullah punya juga ibu susuan yang lain namanya Suwaibah. Nah, yang namanya ibu susuan ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Jadi sudah lama. Kalau kita pengen anak kita punya ibu susuan, lihat-lihat dulu ibu susuannya siapa. Karena kata sebagian ulama ada beberapa, subhanallah ya, walaupun itu bukan ibu kandung, tapi ada beberapa yang akhirnya nanti menurun seperti watak ataupun hafalan, dari segi kepintaran, kecerdasan itu semua nurun. Masya Allah ya.
Jadi ibu-ibu kalau mau nyari ibu susuan buat anak-anak kita ya pilah dan pilih lagi gitu ya. Yang keberapa ibu-ibu? Dalam satu majlis ada yang 9, 10. Ya 10. Oke, 10 tadi sudah ya, saudara-saudara sepersusuan sudah. Kemudian mahram kita adalah bapak mertua kita. Sudah. Yang ke-11 ibu-ibu adalah gini, anak-anak dari suami kita. Contoh, misalnya ada seorang wanita yang dia menikah dengan laki-laki. Oh iya, wanita kan nikahnya sama laki-laki. Laki-laki ini sebelum menikahi wanita ini dia sudah beristri dan dia sudah bawa anak dari istri yang pertama. Bisa dipahami ibu-ibu, fokus dulu ya. Nah, berarti anak yang dibawa ini anaknya siapa? Anaknya suami kan? Anaknya suami itu bisa jadi mahram dengan wanita ini kalau syaratnya, kalau wanita ini sudah bercampur, maksudnya bercampur, sudah melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki ini. Jadi nikah dulu, melakukan hubungan suami istri, maka otomatis anak suaminya itu menjadi mahramnya. Ya, tulislah dengan bahasanya ibu-ibu. Iya, anak sambung tapi laki-laki, tapi dengan syarat tadi. Ya, si istrinya itu sudah melakukan hubungan biologis dengan suaminya. Karena di sini disebutkan, ya, Ilam takun dakhaltum. Dakhaltum itu maksudnya masuk. Masuk itu maksudnya adalah melakukan hubungan suami istri. Ya, tapi kalau misalnya baru akad belum melakukan hubungan suami istri itu belum disebut mahram. Syaratnya ini memang. Sudah? Yang keberapa ibu-ibu? Oh, sekarang yang ke-12. Kemudian sama istri-istri yang ke-12 adalah para menantu. Menantu. Sudah ya? Itu semuanya mahram. Dan mahram itu dibagi menjadi 2. Nah, ini kita lagi belajar mahram ya. Oh iya, saya belum ini ya menjelaskan. Mahram itu apa sih? Itu dulu. Mahram itu apa sih ibu-ibu? Mahram sama muhrim itu beda. Ini dulu, lupa. Tadi karena sudah bahas surat Al-Imran ya. Sekarang apa perbedaan mahram dan muhrim? Ini yang sering keliru-keliru nih ibu-ibu nih. Mahram dan muhrim. Jangan salaman, itu bukan muhrimmu. Gitu kan kalau di Indonesia. Gimana Bu? Apa perbedaan mahram dan muhrim? Ayo. Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi, yang haram dinikahi itu mahram. Muhrim orang yang berihram. Jadi ibu jangan kebalik-balik ya, muhrim dan mahram itu jauh banget ya. Muhrim itu orang yang lagi umroh, lagi haji, lagi ihram, maksudnya lagi berada di tanah haram. Dan mahram itu adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya. Karena 3 faktor selama-lamanya. Karena ada mahram itu yang hanya sementara. Ini yang selama-lamanya. Nanti siapa yang mahram sementara itu? Suami kita. Bukan suami kita. Suami kita boleh dinikahi. Nanti ada pembahasannya. Ya, suami kita kan boleh dinikahi. Tapi nanti dia jadi mahram kalau menikah dengan kita. Ya, oke. Jadi mahram kan kalau menikah dengan kita. Baik. Sekarang mahram itu ya biasanya ada 3 sebab yang menjadikan seseorang itu mahram. Apa itu perkawinan? Nah, ini suami ini termasuk mahram dari sebab perkawinan. Begitu ya. Yang kedua adalah nasab. Nasab kayak tadi. Siapa? Bapak, adik, kakak, ponakan, itu nasab. Yang ketiga persusuan. Untuk nasab, ibu-ibu, Allah menjelaskan mahram yang berhubungan dengan nasab. Allah menjelaskan dalam surat An-Nur ayat 31. Makanya saya sering bilang kan ke ibu-ibu, ibu-ibu pelajari surah An-Nur. An-Nur itu adalah surat-surat yang banyak membahas tentang berbagai macam hukum syar'i. Itu surat An-Nur. An-Nur ayat 31. Itu adalah ayat yang menjelaskan tentang mahram dari jalur nasab. Coba ibu-ibu yang telah ditulis ada berapa tuh? Ya tadi kan ada tuh, dihitung ada berapa? Oke, dari nasab ada berapa hitung? 12. Itu tadi jumlahnya 12. Sekarang dipretelin lagi, dari nasab ada berapa? Yang nasab bapak. Ya, ada berapa?
Paman, itu kan nasab ibu-ibu ya? Atau siapa lagi? Ponakan, terus saudara laki-laki, terus siapa lagi? Sudah, oke. Dari pernikahan siapa aja? Dari musyawarah suami, kemudian anak tiri, betul. Kemudian menantu, kemudian mertua, oke. Kemudian ayah tiri, tadi belum disebut ya? Ayah tiri itu mahram. Karena kan tadi yang baru disebutkan anaknya. Ayah tiri itu mahram. Dengan syarat ayah kita sudah melakukan hubungan suami istri dengan ibu kita. Nah, itu mahram. Ya, ayah tiri itu mahram. Ditambah. Ayah tiri itu mahram. Atau kalau dalam bahasa Arabnya yang namanya perkawinan itu namanya musyawarah. Ada berapa berarti, Bu? Coba dihitung. Yang dari perkawinan ada berapa? Ayah tiri termasuk ya? 5 berarti. Oke. Selebihnya berarti semuanya adalah sepersusuan. Lebih mudah kan? Baik. Berarti jumlahnya yang sepersusuan berapa? 2. Kok 2 ya? Coba siapa aja 2 itu? Ayah susuan sama anak-anaknya. Sepersusuan tuh termasuk nanti kalau ayah berarti naiknya tuh mahram juga. Iya, kakek. Semuanya tuh mahram. Termasuk yang tadi ibu-ibu kita kan ada ayah tuh. Ayah dari jalur nasab. Kakek, mbah buyut itu juga mahram. Jadi ayah sampai naik ke atas. Gitu, paham dah ibu-ibu? Itu semua mahram. Anak sampai turun ke bawah, itu mahram juga. Tulislah gimana caranya. Karena kalau disebutin satu-satu apa? Ayah, kakek, bapaknya kakek siapa? Buyut, bapaknya buyut. Cangga, wareng, udeg-udeg apa ya? Ya, ayah naik ke atas, itu mahram. Anak, cucu, cicit, cangga, sudah ke bawah itu mahram. Nah, tulis lagi, direvisi, bukan direvisi, ditambah. Ibu-ibu yang di luar sudah paham? Sudah ya? Berarti persusuan itu hampir mirip mahramnya dengan yang jalur nasab. Sama. Kalau di jalur nasab ayah kandung itu adalah mahram, di jalur persusuan ayah sepersusuan mahram. Kalau di jalur nasab paman kandung itu mahram, maka di jalur sepersusuan paman sepersusuan juga mahram. Sama majiplek. Sama. Tulis lagi. Ya ibu-ibu terserah mau gambar min map apa-apa ya, ditulis. Jadi yang sepersusuan ini sama dengan yang kandung dari jalur nasab tadi. Oke, sudah Bu. Sekarang mahram itu terbagi menjadi 2. Ada mahram mu'abbad, ada mahram mu'aqqad. Mu'abbad. Sudah? Mu'abbad itu adalah tetap, ya, selamanya mu'abbad. Mu'aqqad berarti sementara. Yang kedua adalah mu'aqqad. Yang kedua adalah mu'aqqad. Mu'aqqad pakai hamzah, mu'aqqatun. Mu'abbad itu selamanya. Atau tetap dia. Oke. Yang mu'abbad ini ibu-ibu tadi, mu'abbad ini dibagi, kenapa mahramnya ada 3? Ya karena perkawinan atau musyawarah, karena persusuan, dan karena nasab. Sekarang kita akan belajar yang nasab dulu tapi mu'abbad. Nasab dia mu'abbad. Mahram mu'abbad karena nasab itu ada ayah. Ayah itu selamanya mahram, ayah kandung itu mahram, mu'abbad selamanya. Mau ayah kita masih bareng ibu kita itu mahram. Mau ayah kita sudah cerai dengan ibu kita itu mahram. Mau ayah kita sudah ditinggal wafat terlebih dahulu oleh ibu kita itu tetap mahram. Itu namanya mu'abbad. Begitu ibu-ibu. Makanya dalam Islam kalau ada seorang ayah dia bercerai, seorang laki-laki dia bercerai dengan seorang wanita, ya, dan seorang laki-laki ini meninggalkan anak-anak, dalam Islam laki-laki ini yang berstatus sebagai ayah masih wajib untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya.
Dan seorang anak apabila mau menikah, ya, maka dia harus mencari ayah kandungnya dulu. Masih hidup nggak ayah kandungnya? Walaupun ayah kandungnya itu sudah bercerai dari ibunya. Kan anak mau nikah tuh, cari wali, ya. Kalau masih ada ayah kandung, urutannya ayah kandung dulu sebelum paman. Ya, tapi ayah kandungnya itu sudah bercerai dari ibunya, ya nggak apa-apa. Tapi dia tetap jadi wali. Karena yang namanya ayah itu adalah mahram mu'abbad selamanya. Dan dia bisa jadi wali. Sudah? Yang kedua adalah anak laki-laki. Anak laki-laki sampai turunan ke bawahnya. Tadi cucu, cicit, apa lagi? Cangga, bawahnya lagi? Wallahu ta'ala alam. Itu semuanya mahram mu'abbad. Jadi kalau ada seorang ayah yang dia punya anak perempuan atau seorang ibu dia punya anak laki-laki, walaupun dia sudah berpisah dari suaminya, tetap anak laki-laki ini menjadi mahram selamanya. Paham ya? Nih kayaknya hari Jumat ini ibu otaknya muter-muter. Biasanya yang ringan-ringan, sekarang rodo-rodo dikit lah ya, nggak apa-apa. Tapi memang ini mahram ini sesuatu yang harus kita pelajari bersama. Yang ketiga, ini kita lagi jalur nasab yang mu'abbad, ya. Yang ketiga adalah saudara laki-laki kita. Saudara laki-laki kita, baik itu adik maupun kakak. Itu selamanya, nggak ada mantan adik, mantan kakak, itu nggak ada. Selamanya dia mahram. Mau berpisah, mau yang satu ikut bapaknya, yang satu ikut ibunya, tetap mahram. Ya, selagi itu adalah kakak kandung ataupun adik kandung. Masya Allah. Yang ke berapa? 4. Yang keempat adalah paman dari jalur ayah. Paman dari jalur ayah itu biasanya disebut amun. Amun dalam bahasa Arab. Kan ada paman tuh ada 2 kan, ada paman dari jalur ayah, ada paman dari jalur ibu. Pak Le sama apa? Pak D, betul. Pak D sama Pak Le. Nah, apa bedanya ya Bu? Oh, kalau Pak D itu kakak, kalau Pak Le adik gitu ya. Oke. Pak D dan Pak Le dari jalur ayah itu disebut amun dalam bahasa Arab. Amun ini mau kakak mau adik sama aja. Ya. Yang kelima adalah paman dari jalur ibu atau khalun. Sudah? Yang keenam adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki. Gimana tuh? Anak laki-laki dari saudara laki-laki. Keponakan dari saudara laki-laki kita. Keponakan dari saudara laki-laki kita. Yang terakhir, yang ketujuh adalah keponakan dari saudara perempuan kita. Sudah? Sampun? Oke. Sekarang mahram mu'abbad dari ikatan perkawinan. Kalau tadi kan dari nasab. Ya, ini dari ikatan perkawinan. Nanti yang namanya suami itu bukan mu'abbad. Ya, yang pertama, ayah tiri. Ayah dari ibu berarti ayah tiri. Ayah tiri. Kalau tadi kan ayah kandung kan dia selamanya ya. Termasuk ayah tiri juga selamanya. Yang kedua mertua. Nih bapak mertua. Begini nih. Saya akan jelaskan. Bapak mertua itu mu'abbad ibu-ibu. Jadi gini. Ada seorang wanita A menikah dengan laki-laki B. Oke. Qadarullah A dan B ini dalam perjalanan rumah tangganya ternyata berpisah. Wanita A ini punya mertua kan? Si A dan si B itu ketika dia bercerai sudah bukan mahram lagi. Makanya nggak boleh yang namanya bersalaman, ketemu, karena bukan mahramnya. Kan sudah berpisah, sudah cerai. Tapi wanita A ini masih bisa bertemu ataupun melakukan misalnya salaman atau apalah dengan bapak mertuanya. Nah, paham ya? Karena nggak ada yang namanya mantan mertua dalam Islam. Tapi ada yang namanya mantan suami. Nah, itu dia. Tolong dicatat karena banyak sekali para wanita itu yang menganggap bapak mertua itu sudah bukan mahram kalau sudah berpisah dengan suaminya. Jadi dalam Islam yang namanya bapak mertua itu tetap mahram mu'abbad selamanya. Mau dia masih bersama suaminya atau tidak. Yang ketiga adalah anak laki-laki dari suami kita itu mahram selamanya. Dari suami kita. Misalnya tadi suami bawa anak gitu loh.
Dia ada anak laki-lakinya, maka itu selamanya nggak boleh dinikahi. Ingat loh Bu, zaman sekarang itu karena minimnya ilmu, banyak yang akhirnya menikah dengan anak tirinya. Padahal itu nggak boleh. Kan anak laki-laki dari suami itu anak tiri. Iya, gimana? Ayah tiri juga sama, nggak boleh dinikahi karena dia adalah mahram mu'abbad selamanya. Terakhir adalah menantu. Menantu itu mahram mu'abbad. Sudah ya? Coba perhatikan. Berarti suami masuknya mu'abbad atau mu'aqqad? Mu'aqqad, sementara. Ketika dia masih menjadi suami kita, dia adalah mahram kita. Maksudnya mahram itu kita boleh bersalaman gitu kan ya. Nanti kalau sudah tidak lagi menjadi suami kita, sudah bukan mahram kita. Karena dia hanya mu'aqqad. Paham ya? Baik. Kemudian mahram mu'abbad dari persusuan atau rodha'ah. Dari persusuan. Dia mu'abbad. Ada berapa tadi yang nasab? Ada berapa? Keempat yang nasab. Yang mu'abbad. Oke, sebentar ya ibu-ibu. Nanti tinggal ditambah-tambahin aja. Ayah, kalau tadi kan ayah kandung, berarti ayah sepersusuan. Paman sepersusuan dari jalur ibu. Paman sepersusuan dari jalur ayah, gitu ya. Siapa lagi? Yang keempat tadi. Anak laki-laki sepersusuan. Terus saudara laki-laki sepersusuan, gitu kan ya? Sudah? 7 itu dialihkan ke bawah semua. Cuman diganti atau ditambahkan aja sepersusuan. Tulis dulu. Sudah Bu? Oke, berarti sama ya? Sama. Sudah? Terakhir adalah mahram mu'aqqad. Mahram mu'aqqad itu apa ibu-ibu? Mahram mu'aqqad adalah laki-laki yang sifatnya dilarang untuk kita nikahi dan sifatnya sementara, dan boleh dinikahi kalau sebabnya itu sudah hilang. Siapa di antaranya? Suami. Suami itu mu'aqqad. Sudah? Ipar itu juga mu'aqqad. Maksudnya mu'aqqad tuh gini, ipar bukan dia mahram, bukan. Maksudnya ipar ini mu'aqqad karena gini, ipar itu tidak boleh dinikahi oleh kita. Perhatikan Bu, ipar itu tidak boleh kita nikahi kalau kita sedang menikahi suami kita. Gimana ya? Ya, jadi ipar itu statusnya nggak boleh dinikahi kalau selama kita masih nikah dengan kakaknya atau adiknya. Tapi kalau misalnya suaminya sudah meninggal, maka dia boleh menikahi iparnya, gitu loh. Ah, itu mu'aqqad. Makanya ada kan betul, turun ranjang naik ranjang. Nah, itu mu'aqqad. Ya kalau suaminya meninggal boleh, bercerai juga boleh karena kan sudah bukan lagi mahram dengan suami. Suami kan mu'aqqad. Nah, tidak meninggal saja. Yaitu ada turun ranjang naik ranjang itu. Naik ranjang betul ya, turun ranjang naik ranjang. Makanya hati-hati dengan ipar. Apa kata Rasulullah? Ipar itu maut. Karena nanti kalau suaminya sudah nggak ada atau sudah berpisah, dia boleh dinikahi. Sudah ya. Wal'iyadu billah, ibu-ibu zaman sekarang zamannya zaman fitnah. Suaminya masih hidup, banyak yang berselingkuh dengan iparnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sudah? Baik. Dah muter-muter belum otaknya? Dah ya. Oke, kita balik ke hadis yang ke-11. Di sini di hadis yang ke-11 ini disebutkan an Umaymah binti Ruqayqah annaha qalat, dari Umaymah binti Ruqayqah. Beliau berkata, ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi niswatin minal ansari nubayyi'u. Kata beliau, ya, aku menghadap Rasulullah SAW bersama para wanita dari Ansar. Niswa itu nisa. Niswatun itu nisa. Nisa dalam bahasa Arab itu sekumpulan para wanita, ya. Mufradnya wanita satu itu imro'atun, itu wanita satu, imro'ah. 2 imro'atani. 3 niswa atau nisaun.
Apa yang dilakukan oleh sekumpulan wanita-wanita Ansar ini mendatangi Rasulullah SAW? Mereka berbaiat. Maksudnya berbaiat itu ibu-ibu, mereka berjanji kepada Rasulullah SAW untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Itu baiat. Tapi yang namanya baiat itu adanya pada zaman Rasulullah SAW. Kalau zaman sekarang suruh berbaiat kepada imam, hati-hati nih. Mohon untuk diperhatikan ibu-ibu. Kalau ada ibu-ibu menemui sekelompok pengajian atau sekelompok aliran, di mana di situ ibu-ibu disuruh berbaiat kepada imamnya, maka aliran ini termasuk aliran yang menyesatkan. Ya, ada aliran-aliran yang jenis begini zaman sekarang ada. Tapi saya nggak perlulah menyebutkan brandnya, ya menyebutkan alirannya. Ibu-ibu tahu di Klaten, di Yogyakarta, di mana-mana ada ini aliran ini. Yang kalau anggotanya masuk dia suruh berbaiat. Ya, padahal jelas baiat itu ada pada zaman Rasulullah SAW. Kapan ada lagi baiat? Nanti berbaiat kepada Imam Mahdi. Tapi kan Imam Mahdinya belum turun, ya belum ada. Ya. Baik. Faqulna ya Rasulullah, maka mereka mengatakan faqulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, nubayyuka ala alla nusyrika billahi syai'an. Kata mereka, ya Rasulullah, kami berjanji untuk tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi baiat itu berjanji. Kata para wanita Ansor, saya berjanji ya Rasulullah nggak akan melakukan apapun dari perbuatan syirik. Ya, saya tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Wala nasrik, kata para wanita ini, kami pun tidak akan mencuri. Ya. Kenapa? Karena dalam Islam yang namanya mencuri, kalau sudah ada batas tertentunya, maka hukumannya adalah dipotong tangan. Tapi ada batasnya ya akhwat, bukan mencuri permen kemudian langsung dipotong tangannya, tidak. Jadi ada aturannya, ya. Wala nazni, dan kata para perempuan-perempuan ini kami berjanji untuk tidak berzina. Kenapa? Karena zina itu bagian dari fahisyah. Fahisyah itu adalah sesuatu yang buruk, ya. Perzinahan itu adalah sesuatu yang buruk dalam Islam. Kenapa? Karena dari perzinahan itu membuat nasab seseorang tidak jelas, ya. Dan akhirnya banyak orang-orang yang meremehkan dari yang namanya memuliakan harga diri seseorang. Ya, baik. Wala na'ti bi butanin naftarihi baina aidina wa arjulina. Kata mereka, kami juga tidak melakukan kedustaan yang diadakan di antara tangan dan kaki kami. Maksudnya tidak bermaksiat. Ya, mereka tidak bermaksiat, berjanji baik kepada Allah maupun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala na'sika fi ma'ruf. Dan kami tidak mendurhakaimu dalam perkara yang baik. Intinya saya manut, kata para wanita begitu ya. Sami'na wa ata'na. Qala fi mastata'tunna. Maka kemudian Rasulullah mengatakan dalam perkara apa yang kalian itu mampu. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah seorang Rasul yang ada rasa sayang kepada kaumnya. Jadi Rasulullah SAW itu tidak membebani umatnya. Rasulullah bertanya kepada para wanita yang sedang berbaiat, terus apa yang kalian mampu? Apa yang kalian bisa? Masya Allah. Fimastata'tunna wa ataqtunna. Ya, apa yang kalian bisa dan apa yang kalian mampu? Qalat. Ya, Masya Allah. Kemudian mereka ada salah satu di antara wanita ini berkata qalat. Qalat itu satu. Ya, wanita berkata. Qulna Allahu wa rasuluhu arhamu bina. Masya Allah, Masya Allah. Kata mereka, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya lebih sayang kepada kami. Masya Allah. Inni la usafihun nisa halumma nubayyaka ya Rasulullah. Kata para wanita ini, ya Rasulullah, yuk kita berbaiat salaman. Gitu kan, salaman berbaiat nih, tanda kita ini berbaiat salaman gitu ya. Maka kata Rasulullah SAW, faqala Rasulullah SAW, inni la usafihun nisa. Ya. Saya itu tidak bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram. Ya berarti perempuan juga tidak bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram. Innama qauli limi'ati imra'atin ka qauli limra'atin wahidah au mislu qauli limra'atin wahidah.
Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya perkataan beliau kepada salah satu di antara mereka atau kepada 100 orang wanita sebagaimana perkataanku kepada seorang wanita. Ya, sama saja. Jadi maksudnya adalah Rasulullah ketika beliau meminta kepada salah satu wanita di antara mereka atau wanita-wanita yang jumlahnya 100, maka perintah tersebut sifatnya adalah umum. Ya, misalnya Rasulullah melarang sahabiah. Berarti larangan ini bukan hanya untuk sahabiah ini, tapi untuk seluruh wanita. Begitu ya. Atau kalau Rasulullah SAW melarang sesuatu kepada seluruh wanita, berarti itu juga masuk ke dalam setiap individu. Jadi, di dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faidah. Yang pertama, bahwa Rasulullah itu tidak pernah bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram. Dan kita sudah belajar bersama-sama siapa mahram kita dari kalangan wanita. Ibu-ibu yang punya anak putrinya atau anak laki-lakinya mau mencapai usia balik, maka ajarkan mahram ini. Ustazah, kalau anak saya laki-laki ya diganti semua tuh. Misalnya tadi, siapa mahramnya? Ayah, berarti ibu, gitu ya. Mertua laki-laki berarti mertua perempuan. Nah, itu mahram buat anak laki-laki kita. Dan ini tugas kita ibu-ibu, tugas kita. Dan kalau ibu-ibu punya anak sepersusuan, maka wajib hukumnya bagi kita untuk memberitahukan, mengenalkan, ini loh, anak-anak ini adalah saudara-saudara sepersusuanmu. Karena khawatir kalau kita tidak mengenalkan, maka khawatir akan adanya terjadi pernikahan. Ya, jadi wajib untuk memberi tahu. Yang kedua adalah bahwa para wanita-wanita sahabiah dari kalangan Ansar, mereka semangat untuk berbaiat. Wanita-wanita dari kalangan Ansar bersemangat untuk berbaiat. Yang ketiga, para wanita-wanita Ansar adalah sahabat-sahabat sahabiah yang sangat taat dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau tadi yang kedua semangat, yang ketiga itu sangat-sangat taat. Dan ibu-ibu tahu siapa wanita-wanita Ansar ini? Mereka adalah wanita-wanita yang berasal dari Madinah. Kalau wanita muhajirat itu adalah wanita-wanita yang berasal dari Mekah yang ikut berhijrah bersama suaminya mereka. Ya, kemana? Ke Yasrib atau ke kota Madinah. Jadi penduduk asli Madinah itu Ansar. Sudah ibu-ibu? Sampun, alhamdulillah. Nah, coba ibu-ibu kira-kira kalau dilihat dari yang namanya mahram yang tadi ibu-ibu tulis, ya, itu kira-kira ada yang kurang nggak? Coba dilihat, dicek. Ada nggak? Siapa yang belum disebutkan? Sudah cukup ya, insyaallah. Baik, kenapa Islam itu melarang kaum laki-laki dan wanita yang bukan mahram untuk bersalaman? Karena di sana ada fitnah. Apa fitnahnya? Fitnahnya adalah bisa menaikkan syahwat seseorang. Jadi kenapa ibu-ibu yang namanya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu nggak boleh bersalaman? Karena ada fitnah di sana. Apa fitnahnya? Membuat syahwatnya seseorang meningkat. Ada laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dia salaman, ya nanti ada rasa ser gitu ya. Dan kalau sudah ada rasa sar itu, maka lanjutannya adalah biasanya pengen berjumpa kembali. Nah, Ustazah gimana ya Zaman sekarang itu kalau kita mau nggak bersalaman nanti kita dianggap sok suci gitu ya. Misal kan ada tuh yang berkata, oh Mbak E itu nggak mau salaman sama aku, emang aku najis po, misalnya gitu ya. Maka ibu-ibu ketahuilah bahwa yang namanya Islam ini adalah ajaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau kita malu kepada manusia, harusnya kita lebih malu kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi zaman sekarang ibu-ibu jangan sampai kita senantiasa memikirkan komentar-komentar dari orang. Kalau kita sudah punya prinsip ya dipegang. Insya Allah yang namanya komentar itu hanya awalannya saja. Tapi kalau orang lain tahu bahwa kita berprinsip tidak mau bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram, maka nanti lambat laun mereka pun akan tahu bahwa kita adalah wanita yang tidak mau bersalaman.
Ya, tapi kalau dari awal kita nggak enakan, kan biasanya kalau perempuan itu gini loh ibu-ibu. Perempuan itu kalau tidak disibukkan dengan ilmu maka disibukkan dengan perasaannya. Yakin itu. Iya. Kalau sudah disibukkan dengan ilmu, insya Allah tidak disibukkan dengan perasaannya. Makanya kalau orang sudah punya ilmu, dia tahu, bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram itu nggak boleh. Sudah. Tapi kalau dia misalnya bukan seorang wanita yang punya ilmu, maka yang lebih dominan perasaannya. Ndak enak, gitu loh. Jadi apa yang harus kita utamakan? Kita utamakan untuk memprioritaskan agama terlebih dahulu daripada perasaan. Begitu ya ibu-ibu. Dan komentar manusia itu memang setiap kali kita pasti menemuinya. Ya, mau kita berbuat baik ya dikomentari, mau kita berbuat tidak baik ya dikomentari. Capek kalau hidup kita hanya mengikuti apa kata manusia. Ya, mari kita bersama-sama menghadirkan dalam kehidupan kita rasa cinta kepada Allah, rasa malu kepada Allah, dan sami'na wa ata'na terhadap perintah-perintah dan larangannya Allah serta Rasulnya. Semoga dengan kita memiliki prinsip dalam kehidupan ini, semoga Allah jaga kita semuanya dan semoga Allah masukkan kita semuanya ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Insyaallah cukup sampai di sini. Nanti bisa dipelajari kembali ibu-ibu di rumah, ditalak-talak lagi yang mahram itu. Apabila ibu-ibu menemukan ada yang kurang, boleh nanti ibu-ibu sampaikan di pertemuan yang akan datang. Begitu ya. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.